Selamat sore, ini fitting nomor 53. Oke ya, 53. Jadi kita lanjutkan ya, pertanyaannya adalah masih banyak orang penasaran bahwa bagaimana solusinya. Presiden sudah bertemu dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi Kapolri itu adalah penanggung jawab keamanan di seluruh Republik Indonesia. Beliau itu kalau misalnya ada masalah, Kapolri adalah aparat hukum, ya, dia juga penegak hukum. Lalu kenapa kok ada penegak hukum mengoeng-ngoeng keliling ke dalam kantornya penegak hukum? Apa bedanya Kapolri dengan Kejaksaan Agung? Jadi pertanyaan pertama, apakah boleh polisi itu intervensi masalah hukum? Boleh. Ya, dia aparat hukum. Sehingga ketika ada sebuah penegakan hukum, maka itu yang kalau Jaksa Agung ingin menangkap orang atau menahan orang atau apa tindakan hukum ya, mentersangkakan orang atau ingin menahan orang, dia itu bikin 5 kopi, 5. 1 kantor Menko Polhukam, 2 Kabareskrim, 3 KPK, keempat itu Pangdam sebagai garnisun, koordinator dari angkatan bersenjata, itu termasuk darat, laut, udara, dan kepolisian, ya, dan Kejaksaan Agung gitu loh. Jadi jaksa itu kalau ingin menangkap itu 5 kopi, langsung 5 kopi. Ya, saya ingin menangkap, surat seprindik itu di kopi 5, langsung dikirim. Nah, kenapa kok ada penangkapan atau pemblokiran atau penahanan atau penuntutan dari mafia timah dan mafia judi online ini tidak melalui koordinasi 5 instansi? Jadi sehingga Kabareskrim itu bingung. Dia itu ada kasus hukum di mana dia tidak dilibatkan. Nah, itu akhirnya Densus itu bergerak, itu artinya dia komplain. Nah, sekarang apakah boleh Densus itu komplain, ya? Ya boleh. Dia adalah aparat hukum, ya. Setiap penegakan hukum harus ada sinkronisasi. Jadi Kemenko Polhukam ini yang sikodal, ya, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, gitu loh. Jadi sehingga ketika 5 ini nggak setuju, ya komplain, akhirnya yang ngoeng-ngoeng itu dikuntit dan sebagainya, diselidiki. Ini apa maunya Jaksa Agung ini, gitu loh. Penasehat keamanan negara kita Republik Indonesia itu adalah Kapolri, gitu. Nah, ketika terjadi dampak hukum dari tersangkakannya Harvey Muiz, Sandra Dewi, dan Helena Lim, ya, ini menjadi pertanyaan dari Kabareskrim. Iki piye to? Maksudnya itu kue piye ngono lho. Kenapa kok tidak koordinasi? Kenapa kok jadi si kodal ini nggak jalan? Itu. Dan yang penanggung jawab tertinggi dari keamanan itu adalah Kapolri. Nah, dari 5 lembaga ini ya, Kejaksaan Agung, ya, Menko Polhukam, Kapolri, Kabareskrim, KPK, ya, lalu kemudian BIN, ya kan? Itu kan nggak ada TNI gitu loh. Lalu kenapa kok ketika operasi keamanan dari Densus ini dihalangi oleh TNI? Nah, TNI itu tidak bertanggung jawab dalam keamanan. Unsur 5 unsur ini tidak ada TNI. Nah, TNI itu bertanggung jawab untuk perang. Apakah ini perang? Apakah sudah ada keputusan perang? Kalau nggak ada keputusan perang, maka tentara itu BKO kepada TNI, itu BKO kepada polisi. Ini loh yang akan menjadi blunder. Nah, kenapa kok TNI tidak membackup polisi? Nah, itu yang dipertanyakan pada waktu ngoeng-ngoeng itu. Densus itu bertanya, ini tanggung penanggung jawab keamanan, ini operasi keamanan itu siapa? Kan Kabareskrim ya toh. Nah, itu satu. Ya, kedua, Jaksa Agung itu siapa? Gitu loh. Nah, Jaksa Agung itu adalah bedanya ya. Kapolri itu adalah polisi. Polisi itu adalah di bawah presiden itu adalah pemerintahan.
ya. Jaksa Agung itu negara. Negara, dia itu adalah organ negara. Artinya Kejaksaan Agung, ya. Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, ya. DPR, MPR itu di luar pemerintahan, gitu loh. Jadi ini pemerintahan polisi ngoweng-ngoweng bertanya kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung sebagai lembaga tinggi negara. Nah, Jaksa Agung juga bingung, ya kan? Loh Pak, saya kan itu men-follow up dari operasi rahasia anti judi online. Rahasianya itu oleh Kemenko Polhukam. Menko Polhukam itu ketua Satgas anti judi online. Jadi dia itu men-follow up dari keputusan dari Kemenko Polhukam, jaksanya itu memblokir 5.000 rekening judi online dan mafia tambang timah gitu loh. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kalau seandainya Kejaksaan Agung itu diserbu oleh polisi, apakah TNI akan membackup? Kalau TNI membackup berarti perang antara TNI dengan polisi. Nah, itu yang punya hak siapa? Untuk menggerakkan polisi itu harus ada persetujuan DPR. Presiden tidak bisa menggunakan operasi perang. Tuh. Nah, sebaliknya juga Jaksa Agung juga merasa, loh, kalau saya nggak dilindungi lalu saya ditembak polisi, ya kan? Jaksa mana yang mau menindak, ya kan? Ya nggak mau. Makanya itulah jadi benturan kalau misalnya ada kasus itu blunder di situ. Yang satu mau, satu nggak mau, satu mau, satu nggak mau. Nah, akhirnya Jaksa Agung itu bertanyalah terserah TNI, ya. Kalau TNI mendukung, ya dia akan dilindungi. Gitu loh. Nah, TNI juga bingung, ya kan? TNI itu tidak bertanggung jawab atas keamanan dan hukum. Nah, tapi karena Jaksa Agung itu ada 5 ya, Jampitsus, Jampidum, Jampitmil, Jamintel, Jadi dengan demikian Jampitmil yang melakukan perlindungan atas dasar apa? MOU antara Jaksa Agung dengan TNI, Mabes TNI. Nah, apakah MOU itu artinya lebih tinggi daripada undang-undang kepolisian? Nah, jadi kan blunder kan, gitu loh. Oleh karena itu, inilah yang disebut kebijaksanaan. Jadi, Presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan wakil daripada negara Republik Indonesia, itu maunya bagaimana? Dia yang bikin Satgas Judi Online, dia sendiri juga yang menggerakkan kepolisian. Kepolisian itu yang untuk masalah keamanan Republik Indonesia. Dengan demikian, kira-kira demikianlah. Ini adalah ilmu edukasi ya, hanya pendidikan. Saya tidak bikin manuver. Nah, Anda juga nggak usah ngurusi lawan polisi, ya kan? Bisa tush